teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Siapa yang di sini pengen tahu atau pengen tahu banget gimana caranya untuk menghitung masa subur kamu? Program hamil kamu tepat sasaran dan tepat deadline waktunya, kamu sebagai wanita pasti harus tahu bagaimana caranya menghitung masa subur. Dan itu caranya gampang banget teman-teman. Yang penting teman-teman itu sudah tahu bagaimana siklus haid kalian. Nah, di sini teman-teman, untuk mengetahui sebenarnya kapan sih spesifik waktu subur kamu ya, dan itu kamu juga perlu tahu teman-teman kapan haid itu dimulai ya. Jadi haid atau menstruasi itu adalah hari pertama di mana dinding rahim kamu meluruh disertai dengan darah dan keluar melalui vagina atau alat kemaluan kita ya. Dan teman-teman juga perlu tahu apa sih sebenarnya ovulasi itu ya. Jadi ovulasi itu adalah di mana saat sel telur kita matang dan keluar dan siap untuk dibuai. Nah, proses ovulasi yang normal teman-teman itu biasanya terjadi sekitar 12 sampai 14 hari sebelum hari haid bulan berikutnya. Nah, di sini untuk mengetahui seberapa spesifik ya atau kapan sih waktu yang tepat untuk kalian melakukan hubungan suami istri, pastikan kalian mengambil kalender. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan rumusnya kepada teman-teman bagaimana cara atau menghitung dengan cara yang mudah. Ya, jadi cara menghitung masa subur di sini adalah di mana kita harus mengetahui bahwa sel telur itu hanya mempunyai usia selama 48 jam. Tahu bahwa usia dari sel telur kita itu setelah kita ovulasi teman-teman itu hanya bertahan selama 24 jam setelah dikeluarkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekitar 12 sampai 24 jam sel telur kita itu harus segera terjadi yang namanya pembuahan alias bertemu dengan yang namanya sel sperma. Nah, untuk mendapatkan hasil yang akurat ini teman-teman benar-benar harus mencatat kurang lebihnya ya adalah 8 bulan dari siklus haid terakhir kalian. Tetapi biasanya kadang-kadang kalau misalnya teman-teman ingin mencoba-coba ya, teman-teman juga bisa menghitung dengan 3 bulan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui ada yang namanya 2 siklus, yaitu siklus terpendek atau siklus terpanjang. Nah, kalau teman-teman kita ambil contoh ya, misalnya teman-teman mempunyai siklus haid terpendeknya itu 27 hari. Nah, 27 hari ini teman-teman dikurangi dengan angka 18 ya, teman-teman akan mendapatkan angka 9. Nah, angka 9 ini teman-teman adalah hari pertama dari masa subur kalian. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengambil yang namanya siklus haid terpanjang. Jadi kita ambil contoh misalnya adalah 30 hari. Nah, 30 hari itu teman-teman akan dikurangi dengan angka 11 ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil adalah 19. Nah, di sini adalah hari terakhir dari masa subur kalian. Jadi kesimpulannya adalah apabila kamu mempunyai siklus terpendek 27 hari dan kamu punya siklus terpanjang adalah 30 hari, ya berarti masa subur kamu adalah di antara tanggal 9 sampai 19. Nah, jadi gampang banget ya kalau teman-teman tahu rumus ini. Dan pastinya untuk mengenali tanda-tanda fisik, teman-teman juga bisa memperhatikan tanda-tanda yang ini. Ya, yang pertama adalah meningkatnya suhu basal tubuh. Jadi suhu basal tubuh itu adalah suhu dimana ketika awal kita bangun tidur ya teman-teman. Nah, biasanya suhu basal tubuh ini adalah 35 sampai 36,6 dan biasanya akan meningkat apabila teman-teman akan terjadi yang namanya siklus ovulasi itu. Yang kedua, akan muncul lendir serviks yang berwarna bening, licin dan elastin bentuknya seperti putih telur mentah.
Dan yang ketiga, kita bisa juga merasakan yang namanya nyeri perut, tetapi di beberapa wanita yang lain ini akan juga berbeda-beda ya. Jadi semua orang tidak sama. Dan ciri yang keempat, kita akan merasa lebih bergairah ketika ingin melakukan hubungan seksual. Karena apa? Karena tubuh kita itu juga mengeluarkan wewangian yang berbeda dan kita merasa diri kita lebih menarik. Saya semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga promil Anda sukses dan lancar. Apabila teman-teman ingin berdiskusi dengan saya mengenai program hamil, teman-teman bisa ke Instagram atau ke nomor WhatsApp saya untuk mendapatkan konsultasi yang maksimal langsung dengan saya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan apabila teman-teman tertarik ingin mengupas topik khusus, teman-teman bisa chat di kolom komen untuk saya jadwalkan untuk rekaman video YouTube lagi. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.